Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugi Anugrahas Putar. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi agribisnis angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat mengenai pembangunan pertanian Indonesia. Ini merupakan tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Riri Oktari Ulma, SPMSI, selaku dosen mata kuliah pembangunan pertanian. Saya mengambil referensi dari buku Pembangunan Pertanian Indonesia yang ditulis oleh Siti Roseni, edisi ketiga. Langsung saja saya akan memaparkan dari bab 10 dari buku tersebut, di mana dari bab 10 ini membahas tentang sektor agribisnis menghadapi masa depan. Berdasarkan perkiraan indikator makro, maka pembangunan Indonesia ekonomi nasional dalam abad ke-21 paling tidak dalam beberapa dekade awal akan masih tetap berbasis pertanian secara luas. Dalam abad ke-21, kita memerlukan lebih banyak pendekatan yang tidak anti pertumbuhan, dapat mengurangi kesenjangan, dan memperluas kesempatan kerja, bersahabat dengan lingkungan, serta mampu meredam berbagai dampak globalisasi perekonomian dunia yang kurang menguntungkan. Terdapat dua persoalan pokok yang bersifat kritis atau sentral dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Persoalan pertama yaitu PJP 1 selama 25 tahun dari 1969 sampai 1994, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6,8% per tahun dengan meningkat pendapatan per kapita dari 70 US dollar pada tahun 1969 menjadi sekitar 700 US dollar pada akhir PJP 1. PJP 2, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai rata-rata 7% per tahun dengan tingkat penduduk yang diharapkan bisa ditekan dari 1,9% menjadi 1,1% per tahun. Pada akhir PJP 2, pendapatan per kapita akan mencapai sekitar 2.600 US dollar. Sasaran pertumbuhan ini lebih rendah dibanding sasaran rata-rata pertumbuhan ekonomi selama PJP 2. Hal ini berarti sejak Replita 7 harus bisa melampaui 7% per tahun. Untuk mencapai lanjut, persoalan kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama PJP 1 telah dimungkinkan oleh tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, lebih 10% per tahun. Pada sektor non-pertanian khususnya industri pengolahan dan jasa, tingkat pertumbuhan pada sektor pertanian termasuk kehutanan dan pertambangan hanya sekitar 3-4% per tahun. Dengan perkembangan itu, memang telah tercapai struktur perekonomian yang semakin seimbang. Sumbangan sektor pertanian dalam PDB telah turun menjadi 18,46% pada akhir PJP 1, sedangkan industri meningkat menjadi 22,33%. Dari permasalahan kedua ini, tersirat lemahnya penciptaan lapangan kerja baru selama PJP 1. Agribisnis sebagai suatu sektor unggul. Peran penting atau keunggulan agribisnis tidak bisa lepas dari agroindustri. Keunggulan atau peran strategis agribisnis dan agroindustri dapat kita ikuti dalam data statistik, bukti empiris maupun data sudut pandang teoritis. Penelusuran data statistik pada periode 1981 sampai 1991, sumbangan ekspor produk agroindustri terhadap nilai ekspor non-migas berkisar antara 28 sampai 43% selama periode tersebut. Pangsa relatif nilai ekspor agroindustri berkisar 6,4% pada tahun 1981 dan tertinggi pada tahun 1988 mencapai 26,14%. Data statistika di atas belum seluruhnya mengungkapkan peran agribisnis karena dua hal yaitu, yang pertama, nilai tambah yang diciptakan melalui penyediaan jasa-jasa yang melayani kegiatan agroindustri seperti transportasi, pergudangan, dan keuangan, dan lain-lain belum terdaftar. Yang kedua, industri hulu yang sangat penting dari suatu sistem agribisnis tidak memasukkan seperti industri kimia, industri perikanan, traktor, mesin-mesin, dan alat-alat pertanian. Keunggulan agroindustri di Indonesia tahun 1971 sampai 1995. Berdasarkan tabel di atas, angka penggandaan kesempatan kerja terus mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan output yang positif dan cukup tinggi. Penurunan tersebut menunjukkan peningkatan nyata dari produktivitas tenaga kerja. Dengan perkataan lain,
Modernisasi pertanian dan pedesaan akan dimulai dari pengembangan agroindustri, di mana eh, multipilar kesempatan kerja itu 1971 sebesar 6,87 ke 1999 berkurang menjadi 0,35%. Ini menjelaskan bahwa seiring berkembangnya zaman, penggunaan alat-alat modernisasi seperti traktor dan alat-alat teknologi lainnya akan menggantikan uh, pekerjaan dari pertanian, baik itu tenaga manusia. Sumber pertumbuhan utama agroindustri adalah konsumsi masyarakat. Artinya, perkembangan agroindustri selama ini relatif kurang memberatkan bagi anggaran pemerintahan di samping turut membantu menentukan modal. Arti penting lain adalah bahwa pasar produk agroindustri lebih besar mengandalkan pasar dalam negeri. Pendekatan strategi pengembangan agribisnis berskala kecil, paling tidak selama masa transisi dalam PJP 2 ini, kita perlu mengembangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan agribisnis sebagai salah satu sektor unggul. Pengembangan usaha agribisnis berskala kecil sangat penting dan strategis ditinjau dari berbagai pemikiran. Terdapat 37 juta usaha kecil dengan volume usaha kurang dari 2 miliar rupiah per tahun. 9% diantaranya adalah usaha kecil dengan volume usaha kurang dari 50 juta rupiah per tahun. Dari 90% tersebut, lebih dari 21,30 juta unit usaha merupakan usaha rumah tangga di bidang sektor pertanian. Pengembangan agribisnis berskala kecil dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, apabila posisi tawaran usaha agribisnis kecil bisa diperbaiki, maka pengembangan agribisnis bisa pula menjadi jalur pendemokrasian ekonomi. Di Indonesia, 21,3 juta usaha rumah tangga di sektor pertanian membentuk hampir seluruh angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Dengan nilai output primernya saja mencapai sekitar 15% dari PDB. Dalam lingkungan ekonomi yang demokrasi, kebocoran ekonomi sangat diminim dibandingkan struktur ekonomi yang monopolistik oleh usaha yang besar-besaran. Oleh sebab itu, perkembangan agribisnis berskala kecil tidak anti pertumbuhan, bahkan dengan perbaikan pendapatan 1,3 juta usaha rumah tangga pertanian melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri. Ketiga, pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil relatif mudah untuk diarahkan, bersahabat dengan lingkungan. Lanjut ke bab 11, konsekuensi sejarah dan tuntutan masa depan. Revitalisasi pertanian. Pertanian tidak dipertingkan melulu karena pertimbangan masa lalu, di mana kondisi saat ini dan antisipasi masa depan dalam masyarakat yang mengglobal semakin modern dan menghadapi persaingan yang semakin kuat. Untuk itu, revitalisasi pertanian juga diartikan sebagai usaha proses dan kebijakan untuk menyegarkan kembali daya hidup petani, memberdayakan kemampuannya, membangun daya saingnya, meningkatkan kinerjanya sebagai bagian dari usaha untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Kondisi penting hingga saat ini, setelah melewati krisis pertanian pangan, Indonesia mampu menerapkan paket teknologi yang kelembagaan hingga mampu mengubah diri dari negara pengimpor beras dalam jumlah yang sangat besar. Keberhasilan swasembada beras pada pertengahan tahun 1980-an dapat ditunjukkan dari angka-angka statistika yang cukup meyakinkan. Demikian juga dengan keberhasilan swasembada bakat surplus beras pada tahun 2004 yang lalu terlihat memiliki dasar perhitungan yang jelas. Namun, besarnya angka impor beras ke Indonesia dari negara asal juga tidak dapat begitu saja disangka. Pemerintah penting memperhatikan setidaknya 3 gambaran kondisi ekspor beras sektor pertanian. Yang pertama, kondisi kesejahteraan petani. Yang kedua, kondisi kemandirian rakyat dalam memperoleh kebutuhan produk pertanian. Yang ketiga, kondisi perkembangan pertanian itu sendiri. Kondisi kesejahteraan petani. Walaupun kesejahteraan petani telah meningkat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, tidak dipungkiri bahwa gambaran kesejahteraan petani bukanlah lukisan yang cerah dan menyenangkan. Tahun 2002, dari 38,4 juta orang miskin di Indonesia,
65,4% berasal dari pedesaan dan 53,9% adalah petani. Tahun 2003, dari 24,3 juta rumah tangga tani yang berbasis lahan, 20,1 juta atau sekitar 82,7% diantaranya dapat dikategorikan sebagai miskin. Dapat dilihat dari tabel berikut, jumlah petani rumah tangga itu meningkat 2003 sebesar 22,2% per tahun, di mana dari 20,8 juta menjadi 25,4 juta. Dan lebih mirisnya lagi, jumlah petani kuren juga meningkat. Petani kuren merupakan petani yang memiliki luas lahannya hanya sekitar 0, atau setengah hektar, di mana 1993 10,8 juta petani kuren meningkat di 2003 13,7 juta. Meningkatnya kepercayaan petani, keyakinan bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang maju, modernisasi sejahtera dan trauma dengan pertanian sebagai salah satu basis utama perekonomiannya. Caranya adalah membangun paradigma pembangunan pertanian yang mantap dan berwibawa sebagai dengan cara yang pertama keberdayaan petani, daya saing produk, dan kelestarian lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam.